Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan tugas besar sistem komunikasi optik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Adi Satrian Rian. Saya Deventrio Nugroho. Saya Wahyu Rizal Pancakusuma. Dan langsung kami presentasikan. Di sini kami memilih jalur distribusi dari Kalasan ke Prambanan yang berspesifikasi OLT ODC-nya 2,4 km, ODC ke ODP-nya 3,7 km, ODP ke ONU-nya 1,2 km, 1,24 km dengan total 7,4 km dan jumlah konektor sama dengan 4. Nah, data teknis perancangan link Kalasan ke Prambanan. Di sini pertama ada parameter desain, 2 ada komponen yang terdiri dari tipe serat optik, terus optik interface, di mana di dalamnya ada pengirim, penerima, dan komponen tambahan. Nah, pertama ada parameter desain. Parameter desain, di sini bitrate yang kita ambil adalah 10 Gbps dengan STM64 dan jarak linknya 7,4 km sesuai dengan parameter desain yang di awal. Terus format modulasinya NRZ, panjang gelombang operasinya 1550 nanometer, margin operasinya atau MS-nya 6 dB, jumlah konektornya sama dengan 4. Nah, yang kedua ada komponen. Nah, di komponen ini ada tipe serat optik. Tipe serat optiknya kita pakai serat optik single mode. Nah, redaman kabelnya 0,35 dB per kilometer, terus dispersi kromatik yang kita pilih adalah 3,5 ps per nanometer. Nah, lanjutnya ada optical interface. Nah, optical interface ini terdiri dari pengirim, penerima, dan komponen. Di pengirim, rise time-nya 60 ps, lebar spektralnya 0,1 nanometer, daya transmitnya 9 dBm. Terus di penerima atau receiver, rise time-nya 35 ps, terus sensitivitas minimumnya min 38 dBm. Komponen tambahannya ada redaman konektor dengan 0,2 dB per konektor, redaman splice-nya 0,1 dB per splice, dan gain-nya ada 20 dBm. Selanjutnya dia akan dipresentasikan oleh Devian. Selanjutnya adalah power link budget. Power link budget ini merupakan satu hal yang sangat menentukan apakah suatu sistem komunikasi optik dapat berjalan dengan baik atau tidak. Karena power budget itu menjamin agar penerima dapat menerima daya optik sinyal yang diperlukan untuk mendapatkan bit error rate atau BER yang diinginkan. Nah, perhitungan power link budget dengan jarak dari letak OLT yang berada di Kalasan sampai dengan ONU yang ada di daerah Prambanan itu sebesar 7,4 km, di mana melewati satu ODC dan satu ODP. Selanjutnya adalah perhitungan redaman. Di sini kita dapat total redaman konektor itu adalah N dikali AC, di mana N itu adalah jumlah konektor dan AC ini adalah redaman konektor. Di mana N yang kita dapat ini ada 4 dan redaman konektor sebesar 0,2 dB. Totalnya adalah 4 dikali 0,2 sama dengan 0,8 desibel. Selanjutnya total redaman splice, di mana rumusnya adalah N dikali AS. N ini merupakan jumlah splice dan AS ini merupakan redaman splice. Jumlah splice sebesar 3 dan jumlah redaman splice ini sebesar 0,1, di mana totalnya adalah 0,3 desibel. Lalu selanjutnya adalah total redaman fiber optik, di mana rumusnya adalah redaman fiber optik yang terdapat di OLT sampai ODC, ditambah redaman fiber optik dari ODC sampai ODP, ditambah redaman fiber optik dari ODP sampai ONU, di mana redaman OLT sampai ODC adalah sebesar 0,861 desibel, redaman dari ODC sampai ODP adalah 1,295 desibel,
dan redaman ODP sampai ONU adalah 0,434. Jika semuanya dijumlahkan akan mendapat hasil sebesar 2,59 desibel. Lalu selanjutnya ada total redaman splitter, di mana rumusnya adalah redaman splitter ODC ditambah redaman splitter ODP. Redaman splitter ODC sebesar 4 desibel dan redaman splitter sebesar 7,5 desibel. Lalu dijumlahkan akan didapat hasil sebesar 11,5 desibel. Lalu selanjutnya adalah redaman total, di mana redaman total ini adalah redaman dari seluruh redaman yang telah kita hitung tadi, di mana rumusnya adalah total redaman konektor ditambah total redaman fiber optik ditambah total redaman splitter ditambah total redaman splice, di mana total redaman konektor itu sebesar 0,8, total redaman fiber optik sebesar 2,59, total redaman splitter sebesar 11,5, dan total redaman splice sebesar 0,3 desibel. Ketika dijumlahkan akan mendapat hasil sebesar 15,9 desibel. Lalu selanjutnya ada perhitungan daya terima. Perhitungan daya terima ini rumusnya adalah daya keluaran perangkat transmitter dikurangi redaman total dikurangi nilai margin yang ditentukan dari jarak, sama dengan 9 dikurangi 15,19 dikurangi 6, sama dengan minus 12,19 dBm. Nah, dari nilai tersebut diketahui kalau nilai sensitivitas penerima pada perangkat adalah minus 38 dBm. Dari perhitungan yang didapat, hasil daya terima lebih besar dari sensitivitas penerima, sehingga power link budget memenuhi. Nilai daya terima ini masih berada jauh di atas nilai sensitivitas. Semakin besar daya terima, maka sistem tersebut akan semakin baik. Selanjutnya adalah rest time budget. Mana rest time budget ini adalah merupakan metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link strap optik. Metode ini sangat berguna untuk menganalisa sistem transmisi digital. Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisa apakah unjuk kerja jaringan secara keseluruhan telah tercapai dan mampu memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Di sini ada perhitungan degradasi waktu transisi total dengan format NRZ, di mana rumusnya adalah TR sama dengan 70% dibagi bitrate sama dengan 70%, dan bitrate dari yang parameter yang telah kita dapat itu sebesar 10 kali 10 pangkat 9, di mana hasilnya adalah 7 kali 10 pangkat 11 sekon, lalu dikonversikan menjadi 0,07 nanosekon. Selanjutnya adalah perhitungan rest time material, di mana rumusnya adalah Tmat sama dengan D material dikali panjang link dikali lebar spektral, di mana besar D material adalah 0,0035, besar panjang link adalah 7,4 km, dan lebar spektral adalah 0,1, di mana ketika semuanya telah dihitung akan mendapat hasil sebesar 0,0026 nanosekon. Selanjutnya adalah rest time budget total. Rumusnya adalah T total sama dengan T transmitter kuadrat ditambah T material kuadrat ditambah T mod ditambah T receiver kuadrat, lalu hasil jumlah semuanya tersebut di akar. Hasilnya adalah 0,0695 nanosekon. Dari hasil perhitungan rest time total itu sebesar 0,0695 nanosekon, di mana nilai ini masih di bawah maksimum rest time dari bitrate sinyal NRZ, itu sebesar 0,07 nanosekon, sehingga sistem tersebut memenuhi rest time budget. Selanjutnya adalah dan hasil analisis point to point. Di sini kita langsung lanjut ke rangkaian. Kita di sini menggunakan optic system. Di sini sinyal informasi yang digunakan melalui NRZ plus generator. Dan sumber optik kita menggunakan CW laser dengan frekuensi 193,1.
Dan di sini kita menggunakan Mach-Zehnder modulator. Kita menggunakan Mach-Zehnder modulator, sebuah perangkat elektrooptik yang digunakan untuk memodulasi gelombang cahaya. Dan kelebihan dari Mach-Zehnder modulator ini dengan memanfaatkan sifat superposisi sehingga daya sinyal keluaran menjadi lebih besar dan kemungkinan komunikasi jarak jauh dengan tingkat Baer yang kecil. Selanjutnya di sini juga setelah modulator Mach-Zehnder kita memasang optical power meter. Optical power meter di sini kita mendapat angka berikut. Setelah dari optical power meter, kita melanjutkan ke konektor dengan insertion loss 0,2 dB seperti spesifikasi di awal. Dengan jarak atau optical fiber length sepanjang 7,4 km. Lanjut ke optical attenuator dengan 0,3 dB. Dan setelah optical attenuator, kita pasang optical power meter dan mendapatkan hasil sebesar ini. Langsung disambungkan ke konektor berikutnya dengan itunya 0,2 dB. Setelah ini selesai, kita bisa lihat hasil lewat Baer analysis. Di sini kita mendapatkan grafik Baer analyzer. Dengan kita key faktornya sebesar sekian, mean Baer 0 dan I-Hack, threshold, dan decision in. Untuk rangkaian cukup segitu, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Untuk kesimpulan, dari hasil perhitungan power link budget tadi, dapat dilihat jika hasil daya terima lebih besar dari sensitivitas penerima, sehingga power link budget memenuhi, dan nilai PR tersebut masih berada di atas min 38 dBm. Semakin positif nilai PR, maka sistem tersebut semakin baik. Kemudian dari hasil perhitungan rest time total sebesar 0,0695 nanosecond, masih di bawah maksimum rest time, dan bitrate sinyal NRZ sebesar 0,07 nanosecond, sehingga sistem memenuhi rise time budget. Kemudian dari nilai power link budget, bisa ditarik kesimpulan bahwa komponen dan parameter desain terhadap sistem yang dipilih dapat menghasilkan daya sinyal di penerima sesuai dengan persyaratan. Dan nilai rise time budget yang ada bisa disimpulkan bahwa kerja jaringan secara keseluruhan telah mencapai dan mampu memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Adi Satria. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.